Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2251. Ye Yuan tidak menindaklanjutinya, otaknya sedang berputar cepat. Sepertinya dia masih meremehkan tekad kedua pusat kekuatan alam Deva ini terhadap hormat pembunuh dewa tanpa batas. Daya tarik artefak Dao terlalu besar. Manusia mati demi mengejar kekayaan, burung mati demi mengejar makanan. Untuk mendapatkan hormat pembunuh dewa tanpa batas, Riverwood hampir membuang nyawanya. Dan kedua alam Deva ini jelas juga tidak akan menyerah begitu saja. Sui Yuan dan Lon Soul pasti menemukan ahli pelacakan. Terlebih lagi, ahli pelacakan ini sangat mahir dalam formasi arai. Untuk bisa diundang oleh mereka, itu pasti pusat kekuatan alam Deva juga. Ye Yuan menganalisa. Sui Yuan dan Lon Soul, dua pusat kekuatan alam Deva, reputasi mereka sangat gemilang. Riverwood tidak mungkin tidak mengenal mereka. Ye Yuan juga mengetahui nama kedua orang ini dari mulutnya. Wajah Riverwood berubah dan dia berkata dengan ekspresi putus asa, kalau begitu, itu pasti Kaisar Surgawi Mata Surgawi. Mata surgawinya mampu melihat segala sesuatu yang tidak nyata. Dia bahkan mampu mengingat waktu. Teman kecil Ye, tinggalkan aku dan cepat melarikan diri sendiri demi hidupmu. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, sudah terlambat. Bahkan jika kamu menyerahkan hormat pembunuh dewa tanpa batas kepada mereka, akankah mereka melepaskanku? Aku awalnya berpikir bahwa aku melakukannya dengan sempurna, aku tidak menyangka masih ada kemampuan ilahi seperti Kaisar Surgawi Mata Surgawi. Sepertinya akulah yang meremehkan pusat kekuatan alam Deva. Riverwood menghela nafas, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Ye Yuan sudah terlibat dalam perairan berlumpur. Sangat sulit untuk keluar. Bahkan jika dia menyerahkan hormat pembunuh dewa tanpa batas, beberapa pusat kekuatan alam dewa ini tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi. Adapun dia saat ini hanyalah seorang cacat. Teman kecil Ye, akulah yang menyeretmu ke bawah. Riverwood berkata sambil menghela nafas. Meskipun dia adalah monster tua yang telah hidup entah berapa juta tahun, dia juga merasa berterima kasih kepada Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama membunuh dan merampas harta karun itu. Ye Yuan tidak hanya tidak mengambil hormat pembunuh dewa tanpa batas, dia bahkan mengobati lukanya. Dia beralih dari kewaspadaan awal ke air mata rasa syukur saat ini. Sayangnya, Senior Riverwood, tahukah kamu tempat apa yang memiliki batasan sangat kuat yang bahkan sangat ditakuti oleh pusat kekuatan alam Deva? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Pembatasan. Riverwood tercengang. Itu benar, ini satu-satunya jalan keluar kita. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Melarikan diri di sepanjang jalan, Ye Yuan memeriksa semua kartu asnya. Hanya di jalur formasi arai dia memiliki untuk kesempatan hidup. Ketiga orang ini semuanya adalah pusat kekuatan alam Deva, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Nainorigin. Bahkan jika dia membawa mereka ke dunia kekacauan, Ye Yuan juga tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Adapun pembekuan waktu apapun, dengan kekuatannya saat ini, hal itu akan menyebabkan gangguan yang dapat diabaikan pada pusat kekuatan alam Deva. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah Dao formasi arai. Riverwood adalah monster tua yang telah hidup selama 1 triliun tahun, pemahamannya tentang dunia bentangan surga pasti lebih dari miliknya, itulah sebabnya ada pertanyaan ini. Riverwood memiliki ekspresi yang aneh ketika dia berkata, pembatasan yang bahkan membuat pusat kekuatan alam Deva takut, itu akan menjadi tempat yang lebih berbahaya bagi kita. Ye Yuan berkata dengan suara serius, apakah kamu ingin mati atau hidup? Riverwood berkata, tentu saja aku ingin hidup. Ye Yuan berkata, ingin hidup maka berhentilah bicara omong kosong. Apakah ada tempat seperti itu atau tidak? Riverwood berkata, jika berbicara tentang batasan yang kuat, tempat yang bahkan membuat alam Deva ketakutan, maka yang ada hanyalah Gunung 8 Kekosongan. Ye Yuan jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, mengatakan, Gunung 8. Riverwood berkata, Pegunungan 8 Kekosongan adalah persimpangan antara alam tengah dan alam barat, batas dua dunia, yang membentang terus-menerus sejauh 1 triliun mil. Dan di puncak utamanya, Gunung 8 Kekosongan, terdapat batasan kuat di mana-mana. Legenda mengatakan bahwa pembatasan Gunung 8 Kekosongan dibuat oleh kekuatan besar kuno dalam semalam dan pernah memusnahkan banyak pusat kekuatan sebelumnya. Pembatasan di sana membentang sejauh 80 juta mil, sangat besar.
Namun memang ada banyak peluang keberuntungan besar di sana. Cukup banyak orang yang berani mengambil risiko untuk pergi ke sana dan mencari peluang keberuntungan. Bahkan tidak ada kekurangan pusat kekuatan alam Deva. Dan banyak pusat kekuatan alam Deva mati di sana. Ketika Ye Yuan mendengarnya, hatinya juga sangat terkejut. Dalam semalam, pembatasan besar yang mencakup 80 juta mil dibentuk. Sungguh tak terbayangkan. Betapa kuatnya seorang master formasi Dao untuk dapat mengaturnya. Kekuatan formasi Dao Ye Yuan saat ini benar-benar kelas Grandmaster yang hebat. Tetapi bahkan jika dia menetapkan batasan sejauh 8.000 mil dalam semalam, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Inilah perbedaan levelnya. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata, "Oke, kita pergi ke sana. Tunjukkan jalannya." Wilayah hantu Shinra berada di wilayah barat daya. Mereka hanya perlu terus terbang ke arah timur laut dan mereka akan bisa mencapai Gunung Delapan Void. Kedua belah pihak, satu pihak mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Kecepatan mereka sangat cepat hingga ekstrim. Namun, jarak kedua belah pihak perlahan menyusut. Hanya dalam waktu setengah hari, jaraknya menyusut dari awalnya 1 juta mil menjadi hanya 500.000 mil saat ini. Jika terus begini, hanya dalam waktu setengah hari, ketiga pusat kekuatan alam Deva akan mampu mengejar ketinggalan. Bocah, larilah. Deva ini ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Di belakangnya terdengar tawa sombong Sui Yuan. Dengan kekuatan alam Deva, yang memancarkan suara mereka dengan esensi ilahi, bukanlah hal yang sulit untuk mengirimkannya sejauh beberapa ratus ribu mil. Mata surgawi masih baik-baik saja, tetapi dua orang Sui Yuan dan Lon Soul memiliki perut yang penuh amarah terpendam. Keduanya bertarung memperebutkan hormat pembunuh dewa tanpa batas hingga langit dan bumi meredup. Namun siapa sangka seekor kutu menyelinap dan membawa rampasan. Pada akhirnya, itu benar-benar direnggut oleh seorang Riverwood yang tidak menginginkan nyawanya. Namun, saat mereka hendak menangkap Riverwood, Ye Yuan menyelamatkan Riverwood. Kedua orang itu tidak punya solusi apapun, jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk meminta Kaisar Mata Surgawi mengambil tindakan. Dengan kejadian yang tak terduga, akhirnya mereka menemukan pelakunya kini. Kemarahan kedua orang itu bisa dibayangkan. Mereka berdua ingin mencabik-cabik Ye Yuan sekarang. Ye Yuan tidak terpengaruh sama sekali, dia tetap meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Tapi Riverwood mengerutkan kening dan berkata, "Tidak mungkin. Kita tidak bisa bertahan sampai Gunung Delapan kekosongan seperti ini." Ye Yuan berkata, "Apakah ada tempat di depan yang ruangnya tidak beraturan?" Mata Riverwood berbinar dan dia berkata, "Ada. Pergi ke utara. Dengan kecepatanmu, kamu akan mencapainya paling lama setengah hari." Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung berbelok dan menuju ke utara. Riverwood diam-diam terkejut. Dia menyadari bahwa pikiran Ye Yuan terlalu tabah. Di bawah tekanan yang begitu besar, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Hal ini tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Dia telah hidup selama 1 triliun tahun dan juga merasa bahwa dia tidak sekeren Ye Yuan. Saat ini, kedua belah pihak berada di jalan yang datar, tidak ada sedikit pun riak di angkasa. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Yuan mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari ketiga orang itu. Namun jika ia pergi ke tempat yang tidak teratur, hukum ruang Ye Yuan akan mampu mengeluarkan efek terbesarnya. Di ruang yang tidak teratur, meskipun kecepatan Ye Yuan juga akan terpengaruh, namun dampaknya terhadap ketiga orang itu akan lebih besar. Dengan cara ini, keuntungan dari hukum ruang Ye Yuan akan semakin besar dan menyingkirkan 3 orang dari sana. Awalnya, ide ini seharusnya dipikirkan oleh dia, orang tua ini. Tapi dia sudah lama kehilangan ketenangannya. Dalam lingkungan di mana seseorang tidak dapat melihat harapan sama sekali, orang yang mampu tetap tenang sangatlah sedikit. Tapi Ye Yuan tidak terpengaruh sedikit pun. Mulai dari menemukan ketiga orang ini, pikiran Ye Yuan tidak mengalami fluktuasi sedikit pun, tenang hingga dia seperti mesin sedingin es. Bagaimana sebenarnya anak ini bisa mencapainya? Di atas kehampaan, beberapa sosok melintas. Dalam waktu setengah hari yang singkat, jarak kedua belah pihak telah menyusut hingga hanya tersisa beberapa puluh ribu mil di antara mereka. Jarak ini sudah cukup untuk membiarkan pusat kekuatan alam Deva menyerang. Hanya saja teknik gerakan Ye Yuan terlalu cepat. Sangat sulit bagi mereka untuk mengunci Ye Yuan. Setelah menyerang, mereka pasti akan tertunda beberapa saat, yang akan membuat Ye Yuan lolos. Terlebih lagi, dua orang Sui Yuan dan Lon Soul sama-sama diam-diam berselisih.
tidak ada yang mau rugi. Demi kehati-hatian, 3 orang Sui Yuan tidak melancarkan serangan. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Berhenti sekarang dan serahkan hormat pembunuh dewa tanpa batas. Kaisar ini dapat menyelamatkanmu dari kematian. Lon Soul berkata dengan suara yang jelas. Wah, kamu punya bakat luar biasa. Selama kamu menyerahkan hormat pembunuh dewa tanpa batas, Deva ini tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku bahkan akan menerimamu sebagai murid. Sui Yuan tidak mau menunjukkan kelemahan dan berteriak serupa. Kedua orang ini melihat bahwa Ye Yuan masih muda dan membujuknya dengan kata-kata dari waktu ke waktu. Tapi Ye Yuan mengabaikannya sama sekali. Di sampingnya, mata surgawi tersenyum dingin dan tidak berbicara, diam-diam mengutuk keduanya karena bodoh. Dia sudah lama mengetahui bahwa Ye Yuan adalah seorang pemuda dengan kapasitas mental yang sangat kuat dan jelas bukan orang biasa. Dari dia bersembunyi dari mata dan telinga 2 orang, lalu pergi, lalu membuat batasan, serta teknik simpul spasial, ini semua bukanlah apa yang bisa dipikirkan oleh rata-rata pemuda. Pemuda ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi pikirannya juga sangat teliti. Kedua orang ini hanya bercanda karena ingin menggunakan kata-kata untuk mengganggu Ye Yuan. Namun, dia juga tidak membeberkannya. Bagaimanapun, Ye Yuan sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Benar saja, tak lama kemudian, suara Ye Yuan terdengar dari depan. Apakah kepala kalian berdua ditendang oleh keledai? Permainan bodoh sekali, lebih baik jangan mainkan di depan tuan muda ini. Jika kalian memiliki kemampuan, kejarlah. Saat kedua orang itu mendengar, wajah mereka berubah menjadi hijau. Anak ini terlalu sombong. Bocah, setelah Deva ini menangkapmu, aku pasti akan membiarkanmu merasakan takdir yang lebih buruk daripada kematian. Sui Yuan berkata dengan marah. Jarak kedua belah pihak semakin dekat. Lebih dari 70.000 mil. 60.000 mil, 20.000 mil, 10.000 mil. Pada jarak sejauh ini, keduanya sudah cukup yakin bahwa mereka akan mampu melukai Ye Yuan secara serius. Berat, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Lon Soul berkata sambil tersenyum dingin. Selesai berbicara, kedua orang itu bergerak secara virtual pada saat yang bersamaan. Gelombang yang mengerikan muncul di atas kehampaan. Namun saat ini, wajah kedua orang itu berubah. Tiba-tiba, Ye Yuan menghilang. Ekspresi mata surgawi berubah dengan liar dan dia berkata, anak baik, sungguh licik. Area ini merupakan ruang yang tidak beraturan. Di tempat ini, hukum ruangnya mampu mengeluarkan efek terbesarnya. Tidak heran dia tiba-tiba mengambil jalan memutar ke utara. Ternyata hal ini yang menunggu kita di sini. Saat itulah Sui Yuan bereaksi. Ekspresinya sangat suram, dan dia berkata dengan suara serius, bocah sialan, terlalu hina. Lon Soul berkata dengan suara dingin, setelah menangkap bocah ini, Deva ini pasti akan merebusnya dengan baik. Seekor bebek yang masuk ke mulutnya telah terbang menjauh, kemarahan mereka berdua bisa dibayangkan. Dengan adanya penundaan ini, jarak yang akhirnya menyusut kini ditarik menjauh dari Ye Yuan sekali lagi. Pada titik ini, mereka juga tidak punya cara lain, dan hanya bisa menguatkan kulit kepala dan mengejar. Namun saat memasuki ruang tak beraturan, kecepatan mereka tiba-tiba turun, dan mereka tidak lagi melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap seperti sebelumnya. Bagi mereka, ibarat berkendara di jalan datar, lalu tiba-tiba berubah menjadi lereng gunung dengan gundukan tak beraturan. Ruang tidak beraturan seperti labirin. Sangat mudah bagi orang-orang yang tidak mengetahui hukum ruang untuk tersesat di dalam. Bahkan jika mereka adalah pusat kekuatan alam Deva, persepsi mereka tentang hukum ruang masih sangat kabur. Kecepatan kemajuan mereka saat ini bahkan tidak sebaik kecepatan kemajuan seorang Empyrean biasanya. Semakin mereka tidak bisa mengejar Ye Yuan, semakin cemas mereka. Semakin cemas, semakin lambat kecepatannya. Pada akhirnya, jarak kedua belah pihak semakin menjauh. Brengsek, dari manakah bocah ini muncul? Bagaimana dia bisa begitu licik? Sui Yuan berkata dengan marah. Lon Soul tersenyum dingin dan berkata, bukankah itu karena kamu terlalu bodoh? Sui Yuan sangat marah ketika mendengar itu dan berkata, aku bodoh. Hehehe, mengatakannya seolah kamu sangat pintar. Bahkan jika kamu tahu dia berlari ke arah ini, metode apa yang kamu punya? Baiklah, baiklah, berhentilah berdebat. Teruslah berdebat dan bocah itu akan kabur entah kemana. Area ruang yang tidak beraturan ini tidak dapat menghentikan kita lama-lama, kita telah meninggalkan jejak indera ilahi di tubuhnya.
Bahkan jika dia berlari sampai ke ujung dunia, dia juga tidak bisa melarikan diri. Yang membuatku penasaran saat ini adalah apa yang sebenarnya ingin dilakukan bocah ini. Mata surgawi berkata dengan cemberut. Sui Yuan berkata, apa yang masih bisa dia lakukan? Lakukan selangkah demi selangkah. Dengan sedikit kekuatannya, bahkan jika dia berlari ke ujung dunia bentangan surga, dia juga tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Lon Soul mencibir dan berkata, tutup mulutmu dan dengarkan saudara mata surgawi. Lon Soul juga telah menyadarinya dengan jelas. Di antara ketiganya, mata surgawi memiliki pikiran paling tajam. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang dia coba lakukan, tapi, berdasarkan penilaianku, anak laki-laki ini sama sekali tidak akan berlarian liar seperti lalat tanpa kepala. Kejar dulu, lihat kemana dia lari. Kedua orang itu berhenti berbicara, menunjukkan teknik gerakan mereka hingga batasnya dan terus mengejar. Sehari kemudian, mata surgawi tiba-tiba merasakan jejak kesadaran ilahi yang tertinggal di tubuh Ye Yuan tiba-tiba bertambah cepat. Bocah itu sudah keluar dari ruang tak beraturan. Dia menuju ke arah barat laut. Arah barat laut, tempat apa yang bisa membiarkan dia melepaskan diri dari kejaran kita. Mata surgawi mengerutkan kening dan memutar otaknya. Mendengar kata-kata mata surgawi, kedua orang itu tenggelam dalam pikirannya. Ada cukup banyak tempat berbahaya di arah barat laut, lembah tanpa angin, lautan petir, rawa air hitam, semuanya ada di arah ini. Aku rasa dia mungkin berpikir untuk bersembunyi di tempat berbahaya ini, membuat kita tidak berani mengejarnya lebih jauh. Kata Sui Yuan. Mata surgawi mengangguk dan berkata, memang ada kemungkinan ini. Namun di sepanjang perjalanan, terdapat cukup banyak tempat berbahaya. Yang mana targetnya? Lon Soul berkata, tempat-tempat berbahaya ini sama saja baginya, semua adalah kematian setelah memasukinya. Aku rasa dia akan bersembunyi di dalam ketika dia berada di dekatnya setelah dia terpojok. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, salah. Dia pasti punya target, hanya saja kami belum memikirkannya. Bocah ini benar-benar lawan yang menarik. Sepanjang perjalanan, mata surgawi telah menyaksikan banyak cara yang Ye Yuan lakukan dan hal ini menyebabkan semangat juangnya berkobar. Semua orang mengatakan bahwa dia membuka mata surgawinya. Sebenarnya, yang tidak diketahui orang adalah bahwa dengan terbukanya mata surgawi, maka mata pikiran pun terbuka. Menggunakan ketelitian yang luar biasa untuk mendeskripsikannya terlalu tepat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang mampu bersaing dengannya dalam hal kecerdasan, belum pernah dia temui sebelumnya. Justru dengan mengandalkan kecerdasan luar biasa, tidak peduli ke alam mistik manapun dia pergi, dia bisa membuat rencana melawan saingannya dengan sempurna. Tapi selama ini, dia dikomplotkan oleh Ye Yuan yang sudah mati di tengah jalan dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa menangkap anak alam Empyrean akan membutuhkan banyak usaha. Ini membuatnya merasa terhina. Tidak menangkap Ye Yuan kemungkinan besar akan mempengaruhi hati daunnya, membuatnya memiliki kelemahan pada kesengsaraan penyakit berikutnya. 4 hari penuh berlalu. Baru kemudian Sui Yuan 3 orang keluar dari ruang rumit yang tidak beraturan. Hal ini membuat 3 orang Sui Yuan merasa gila. Area ruang tak beraturan ini sangat luas, mereka tersesat berkali-kali sebelum akhirnya menemukan jalan keluar. Ye Yuan yang sekarang sudah lama berlari hingga dia menghilang dari pandangan. Tiba-tiba, Kaisar Surgawi Mata Surgawi mendapat inspirasi dan berkata dengan kaget, aku mengerti. Bocah ini akan pergi ke Gunung 8 Kekosongan. Sementara itu, berdiri di kaki Gunung 8 Kekosongan, Ye Yuan merasakan luapan emosi. Pemandangan di depan matanya membuat perasaan kagum di hatinya muncul secara spontan. Mampu menyusun formasi arai yang luar biasa hebat dan tak tertandingi memang membuatnya sangat menghargai penciptanya. Seluruh Gunung 8 Kekosongan adalah lautan formasi arai, yang terbentang dalam garis tak terputus. Tempat ini seperti jurang alam yang tidak bisa dilewati, terletak di antara alam tengah dan alam barat, memisahkan banyak sungai dan gunung. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa formasi arai mirip laut yang sangat besar itu benar-benar dibuat dalam semalam oleh satu orang. Alam menakutkan macam apa yang dicapai oleh kekuatan formasi Dao orang ini. Ye Yuan tidak dapat membayangkannya. Selama bertahun-tahun memahami Dao, Ye Yuan berpikir bahwa dia telah mencapai alam yang menakutkan dalam formasi Dao. Tapi di depan batasan Gunung 8 Kekosongan, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Arai besar Gunung 8 Kekosongan,
yang benar-benar menakutkan adalah area yang terbentang sepanjang 80 juta mil pegunungan 8 kekosongan merupakan arai besar yang berpadu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Melanggar batasan dengan paksa sama dengan menghadapi seluruh arai besar, dan akan langsung dilenyapkan. Oleh karena itu, menantang formasi harus memiliki master jalur formasi untuk memimpin sebelum seseorang dapat mendaki gunung. Memasuki gunung dengan gegabah sama dengan jalan menuju kematian. Sebuah arai besar yang membentang sejauh 80 juta mil, bahkan memikirkannya pun terasa menakutkan. Ye Yuan bahkan merasa bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan manusia. Dan jika dilihat, arai besar ini dibentuk oleh formasi arai skala kecil satu demi satu. Formasi arai skala kecil ini saling terkait, membentuk suatu entitas organik, yang sangat harmonis. Cara semacam ini entah berapa kali lebih cemerlang daripada Ye Yuan yang menggunakan batasan peringatan. Perlu diketahui, membuat formasi arai skala kecil itu mudah, karena variabel yang perlu dihitung relatif sedikit. Tapi begitu formasi arainya ditingkatkan, skala perhitungannya akan meroket tanpa mengetahui berapa besarnya tingkat kesulitannya. Formasi arai kolosal sepanjang 80 juta mil, kompleksitas perhitungannya sungguh tak terbayangkan. Batasan semacam ini sudah tidak bisa dibayangkan oleh Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya merasakan perasaan selalu ada orang yang lebih baik, dan surga di atas surga. Ye Yuan merasa bahwa batasan di Gunung Delapan Ruang kemungkinan besar adalah puncak dari gunung bentangan surga selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Melihat undulasi pembatasan yang mengerikan ini, Riverwood mau tidak mau menelan ludahnya. Di tempat ini, sulit untuk mengukur berapa banyak orang yang meninggal setiap tahunnya di masa lalu. Bahkan jika seseorang membawa Grandmaster jalur formasi ke sini, momen kecerobohan dan itu juga akan mengakibatkan berubah menjadi abu. Apakah ada jalan lain yang bisa diambil? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Riverwood tersedak, menggelengkan kepalanya perlahan. Berat, lihat kemana kamu melarikan diri. Saat itu, 3 aura menakutkan datang sambil bersiul. 3 orang Sui Yuan akhirnya bergegas mendekat. Pergi. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun dan langsung berbalik. Dia mendaki gunung. Kedatangan 3 orang Sui Yuan segera menarik perhatian banyak pusat kekuatan. Terlepas dari pembatasan yang selalu ada, Gunung Delapan Kekosongan tampak seperti barisan pegunungan biasa, tinggi dan memiliki pepohonan hijau subur yang berdiri dalam jumlah besar. Tentu saja, banyak juga peluang keberuntungannya. Legenda mengatakan bahwa arai besar ini pernah memusnahkan pusat kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, meninggalkan peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ada banyak pusat kekuatan yang mencari ke atas dan ke bawah gunung. 2 orang Empyrean yang membawa orang cacat sebenarnya memprovokasi 3 pusat kekuatan alam Deva. Apakah mereka gila? Mereka sepertinya bersembunyi dari pusat kekuatan alam Deva. Itu sebabnya mereka melarikan diri ke sini. Semua orang mendiskusikan situasinya. Tepat pada saat ini, Kaisar Surgawi Mata Surgawi berkata dengan suara yang jelas, siapapun yang dapat menahan bocah ini, Deva ini akan menghadiahkan harta roh Kaisar Surgawi Puncak. Hidup atau mati. Saat kata-kata ini keluar, gunung itu langsung mendidih karena kegembiraan. Hahaha, nak, mau disalahkan, salahkan karena kamu seharusnya tidak memprovokasi keberadaan sekuat itu. Pada saat ini, Master jalur formasi yang paling dekat dengan Ye Yuan tertawa aneh dan menerkam ke arah Ye Yuan. Dia adalah pusat kekuatan puncak Empyrean dan juga dewa formasi bintang 7. Formasi arai di kaki gunung, dia sudah benar-benar membiasakan diri dengannya dan tidak akan memicu formasi arai. Ye Yuan hanya tertawa dingin dan menjentikkan jarinya. Aliran esensi ilahi ditembakkan pada jarak 50 kaki di depan orang itu. Dalam sekejap, nyala api biru menyala. Orang itu tidak sempat menjerit secara tragis dan sudah terbakar menjadi abu. Wajah semua orang mau tidak mau berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, daya pikat harta roh Kaisar Surgawi Puncak membuat mereka melupakan rasa takut, menerkam ke arah Ye Yuan di sisi ini satu demi satu. Wajah Ye Yuan dingin, jari-jarinya menjentikkan berulang kali, memicu pembatasan demi pembatasan, memusnahkan 7 hingga 8 orang hanya dengan menjentikkan jarinya. Selanjutnya kakinya tidak berhenti, berjalan lurus ke atas gunung. Saat Sui Yuan dan Lon Soul melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Saudara mata surgawi, sama sekali tidak ada gunanya seperti ini.
Sui Yuan berkata dengan cemas. Mata surgawi tersenyum dan berkata, formasi arai anak ini luar biasa. Kekokohan keterampilan dasarnya tidak kalah dengan keterampilanku. Awalnya, aku juga tidak mengandalkan orang-orang bodoh ini untuk bisa menahannya. Aku hanya perlu mereka menghalanginya sejenak dan itu akan membuat kita bisa menyusulnya. Kalian berdua, ikuti aku. Pastikan untuk tidak salah langkah. Kalau tidak, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkan kalian juga. Saat kedua orang itu mendengarnya, mereka merasa sangat gembira. Namun di saat berikutnya, mata surgawi melanjutkan, mengambil tindakan kali ini sudah jauh melebihi ekspektasiku. Harga yang kita sepakati sebelumnya tidaklah cukup. Kedua orang itu diam-diam mengutuk rubah tua yang licik itu, mengancam mereka saat ini. Tapi saat ini, itu tidak akan berhasil tanpa dia. Mereka hanya bisa bersumpah-sumpah surgawi dan menyetujuinya. Selesai dengan ini, mata surgawi mengambil langkah dan berjalan mendaki gunung. Kaisar surgawi mata surgawi memang layak menjadi dewa formasi bintang 8 yang super. Kecepatannya dalam mendaki gunung tidak sedikit lebih lambat dari Ye Yuan. Namun saat ini, Ye Yuan telah lama memusnahkan lebih dari selusin dewa formasi bintang 7 dan mencapai ketinggian lebih dari 1000 kaki. Setelah Ye Yuan membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut, akhirnya tidak ada lagi yang berani muncul. Tapi saat itu, pusat kekuatan di atas benar-benar turun. Melihat pemandangan ini, kulit Riverwood langsung berubah pucat dan dia berkata, sialan. Daya tarik harta roh Kaisar Surgawi Puncak sungguh terlalu besar. Bahkan Dewa Formasi Bintang 8 pun tergoda. Dengan ini, kita pasti mati. Memang benar Ye Yuan tangguh, tapi dia dibatasi oleh tingkat kultivasinya dan tidak sebaik Dewa Formasi Bintang 8. Selain itu, Dewa Formasi Bintang 8 ini telah meneliti di sini selama bertahun-tahun dan sangat memahami batasan di sini. Ye Yuan sedang dalam masalah sekarang. Namun, senyuman dingin muncul di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, benar saja, manusia mati demi mengejar kekayaan, burung mati demi mengejar makanan. Karena kalian semua sangat ingin mati, maka aku akan mengirim kalian semua. Selesai berbicara, dia berulang kali menjentikkan jarinya lagi, membunuh pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang bergegas lebih dulu. Melihat pemandangan ini, pupil mata Kaisar Mata Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerut dan dia berteriak kaget, mungkinkah anak laki-laki ini tidak perlu melakukan pemotongan sama sekali. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia mendaki gunung. Mengapa dia begitu paham dengan batasan di sini? Deva ini menggunakan waktu beberapa ribu tahun ketika memahami batasan di bawah 10 mil saat itu. Kejutan Kaisar Surgawi Mata Surgawi tidak ditembakkan secara acak. Di Gunung 8 Kekosongan ini, setiap batasan sangatlah rumit. Grandmaster Formasi Dao mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati, seperti menginjak es tipis. Apalagi orang yang baru pertama kali datang dan belum paham dengan batasan di sini, bahkan kurang berani untuk bergerak. Saat kecerobohan dan akan berakibat pada kebinasaan dan hilangnya Dao. Lebih jauh lagi, semakin jauh ke atas, semakin rumit dan mendalam pembatasannya. Pembatasan yang ada di kepala Ye Yuan adalah formasi arai peringkat 8. Kekuatannya sangat kuat, cukup untuk membunuh Kaisar Surgawi. Ye Yuan belum berjalan ke tempat itu, tapi dia bisa dengan akurat mengatur batasannya hingga meledak. Bagaimana ini tidak mengejutkan Kaisar Surgawi? Ketika Ye Yuan membasmi Kaisar Surgawi dengan menjentikkan jarinya, Kaisar Surgawi itu tentu saja tidak mau menunjukkan kelemahannya juga. Mereka melihat ke bawah dari ketinggian dan sudah lama mendapatkan batasan di belakang mereka hingga ke ujung jari mereka. Masing-masing dari mereka juga berusaha untuk memicu pembatasan. Tapi Ye Yuan sepertinya berada di halaman belakang rumahnya sendiri di dalam batasan. Itu hanya untuk melihatnya menampilkan keahliannya dengan cara yang mempesona, mengenai titik-titik batasan di sekitarnya, dan memusnahkan semua serangan. Setelah itu, dia berulang kali menjentikkan jarinya dan memusnahkan Kaisar Surgawi lainnya lagi. Ini adalah pertarungan ajaib antar batasan. Yang dilombakan bukanlah kultivasi tetapi pemahaman tentang pembatasan. Jelas sekali, pemahaman Ye Yuan mengenai batasan di sini jauh melebihi para Kaisar Surgawi. Atasi dua orang di belakangnya. Di tengah kekacauan itu, tidak tahu siapa yang berteriak. Semua orang segera bangun. Serangan menghantam Riverwood dan pedang liar di sisi itu. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap, kecepatan tangannya semakin cepat. Dia benar-benar bertahan melawan selusin serangan Kaisar Surgawi dengan sempurna. Ketika mata Surgawi melihat pemandangan ini,
Pupil matanya mengecil dan dia berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak laki-laki ini pernah datang ke Gunung Delapan Kekosongan sebelumnya? Dia sudah memahami batasan di sini sampai tingkat yang transenden. Dua orang Sui Yuan juga terkejut melihat wajah mereka. Ye Yuan, seorang Empyrean kecil, sebenarnya bertahan dengan sempurna di bawah serangan lebih dari selusin dewa formasi bintang 8. Saudara mata surgawi, sepertinya hanya kamu yang bisa mengambil tindakan secara pribadi yang bisa menghadapinya. Kata Kaisar Surgawi Sui Yuan. Wajah mata surgawi menunduk dan dia berkata, selama membiarkan orang tua ini memasuki jarak 100 kaki darinya, dia pasti akan mati. Selesai berbicara, ketiga orang itu menaiki tangga. Dengan Kaisar Surgawi mata surgawi, pusat kekuatan super ini, yang memimpin, kecepatan mereka sangat cepat. Jarak dari Ye Yuan semakin mengecil. Dan kecepatan Ye Yuan melambat secara signifikan karena penghalang dari banyak Kaisar Surgawi. Tentu saja, itu terutama karena dia harus melindungi dua orang Riverwood dan pedang liar. Ekspresi Riverwood sangat jelek. Dia adalah pusat kekuatan super Kaisar Surgawi lapis ke-9. Saat ini, ia justru menjadi beban bagi orang lain. Melihat Kaisar Surgawi mata surgawi dan yang lainnya semakin dekat di belakang, dia menjadi semakin cemas di dalam hatinya. Teman kecil Ye, terima kasih banyak atas perlindunganmu selama ini. Sepertinya hormat pembunuh dewa tanpa batas ini tidak ditakdirkan untukku. Bawalah dan terus maju, jangan pedulikan aku lagi. Riverwood mengertakkan gigi dan berkata. Untuk Riverwood dapat mencapai wilayahnya saat ini, dia telah hidup selama 1 triliun tahun dan tidak tahu berapa banyak skema dan penipuan, konspirasi dan pengecohan. Tapi orang yang saleh dan setia seperti Ye Yuan, ini masih pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu dalam hidupnya. Dalam kondisi saat ini, dia pasti tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan penyakit busuk Deva. Tidak ada banyak perbedaan antara kematian cepat atau lambat. Daripada menjadi beban bagi Ye Yuan, dia lebih memilih mati saja. Diam, beberapa sampah seperti ini saja belum bisa menghentikanku. Seorang pria dewasa berperilaku seperti seorang gadis. Tidakkah kamu merasa terhina dengan mengancam akan bunuh diri? Santai, saat aku tidak bisa bertahan, aku akan mengusirmu. Tangan Ye Yuan bergerak seperti kilat saat dia berkata sambil berteriak dingin. Tepat pada saat ini, Ye Yuan menembakkan beberapa aliran cahaya lagi, meledakkan Kaisar Surgawi lainnya, membuat Riverwood terkejut. Orang ini benar-benar kuat, berurusan dengan dewa formasi bintang 8 sebenarnya seperti memotong sayuran. Jika bukan karena jumlahnya yang terlalu banyak, Ye Yuan pasti sudah lama bergegas maju. Riverwood menoleh untuk melihat dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Kecepatan kemunculan 3 orang mata surgawi sangat cepat, jarak mereka hanya sekitar 500 kaki dari mereka. Siapapun yang bisa membunuh bocah ini, Kaisar ini akan menghadiahkan harta roh Kaisar Surgawi ditambah 3 pil tertawa surgawi yang riang. Saat itu, mata surgawi tiba-tiba meraung lagi, seluruh Gunung 8 Kekosongan dapat mendengarnya dengan jelas. Pil tertawa surgawi yang riang adalah obat roh peringkat 8. Sangat berlebih jika dibandingkan dengan segunung emas. Dengan ini, semakin banyak Kaisar Surgawi yang tergerak. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi di sekitarnya mengerumuni, praktis menghalangi jalan menuju ke atas. Ekspresi Riverwood berubah drastis dan dia berkata, anjing ini, sungguh tak tahu malu. Teman kecil Ye, apakah kamu baik-baik saja? Teman kecil Ye. Dia menyadari bahwa Ye Yuan sama sekali mengabaikannya. Serangan di sekitarnya menjadi semakin banyak, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, padat seperti tetesan air hujan, membuat kulit kepala Riverwood mati rasa. Ketika mata surgawi melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan senyuman gembira. Sui Yuan bahkan mengacungkan jempolnya dan berkata dengan sombong, rekan Daois mata surgawi benar-benar brilian. Tindakan ini benar-benar akan merenggut nyawa bajingan ini. Lon Soul serius dalam ucapan dan sikapnya, tetapi wajahnya juga menunjukkan senyuman saat ini dan berkata, mengundang rekan Daois mata surgawi kali ini benar-benar sangat membantu. Mata surgawi berkata dengan sombong, bocah ini memiliki pikiran yang tajam. Selain itu, pencapaian formasi arainya memang sangat kuat. Pergi ke pegunungan 8 Kekosongan memang merupakan pilihan terbaiknya. Sayang sekali, dia bertemu dengan lelaki tua ini. Bermain trik di depan orang tua ini, Gunung 8 Kekosongan ini akan menjadi kuburannya. Suaranya belum memudar ketika Kaisar Surgawi lainnya terbunuh. Kali ini, beberapa saat berlalu,
jari-jari Ye Yuan menjentikkan berulang kali, langsung memusnahkan 3 kaisar surgawi. Gerakan tangan Ye Yuan semakin cepat dan tepat. Tak lama kemudian, selusin pusat kekuatan kaisar surgawi benar-benar dibantai habis-habisan olehnya. Pada saat ini, masih banyak lagi kaisar surgawi yang berkerumun. Tapi kecepatan Ye Yuan dalam membunuh orang semakin cepat. Membunuh sampai ke belakang, sudah tidak ada lagi yang berani muncul. Di samping Ye Yuan, bola mata Riverwood hampir bermunculan. Apa yang telah terjadi? Saat ini, dia jelas masih kewalahan. Bagaimana dia bisa meletus tiba-tiba? Mata surgawi dan lainnya masih merasa senang dengan diri mereka sendiri sebelumnya. Sekarang, mereka langsung menjadi bisu. Ini, apa yang terjadi di sini? Sui Yuan melihat pemandangan ini, kaget sampai dia menatap tercengang dengan mulut ternganga. Tatapan mata surgawi berubah tajam dan dia melihat ke arah Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Anak laki-laki ini sedang memahami formasi. Berjalan sepanjang jalan, kekuatan formasi daunnya tumbuh lebih kuat lagi. Baru saja, dia dikepung, itu hanya karena dia ingin meminjam tangan orang-orang ini untuk memahami formasi arai. Sekarang, dia memahaminya. Mata surgawi membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Di sampingnya, 2 orang Sui Yuan mendengarkan sampai mereka tercengang karena takjub. Kemampuan pemahaman anak ini juga terlalu aneh kan? Lon Soul tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, anak laki-laki ini telah menempuh jalannya sendiri dalam formasi Dao. Pemahamannya tentang formasi Dao sudah mengetahui sumbernya. Formasi arai Gunung 8 Kekosongan ini adalah gudang harta karun yang sangat besar bagi pusat kekuatan formasi Dao. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk menggalinya atau tidak. Anak laki-laki ini pasti belum pernah datang ke Gunung 8 Kekosongan sebelumnya, jadi inspirasi yang diberikan oleh pembatasan di sini sangat besar, membiarkan kekuatannya membuat lompatan kualitatif dalam waktu singkat. Sungguh anak yang menakutkan. Analisis mata surgawi sudah sangat mendekati kebenaran. Sebenarnya, Ye Yuan telah memahami formasi selama ini. Orang tidak boleh melihat betapa kecepatannya mendaki gunung yang sangat cepat. Sebenarnya, pembatasan di kaki gunung itu terlalu sederhana. Ye Yuan mampu mendekonstruksinya dengan sangat cepat dan mengubahnya menjadi miliknya. Sampai mata surgawi menggunakan harta roh kaisar surgawi sebagai umpan untuk memikat dewa formasi bintang 8 agar berurusan dengan Ye Yuan. Hal ini memungkinkan Ye Yuan untuk mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang hal-hal di sepanjang jalan, dan membiarkan kekuatan formasi Dao-nya membuat lompatan kualitatif lainnya. Sebenarnya, jika Ye Yuan ingin mendaki gunung, dia bisa saja bergegas ke sana. Tapi Ye Yuan tidak terburu-buru. Dia tidak melarikan diri untuk hidupnya, dia ingin mencocokkan kekuatan magis dengan mata surgawi. Hanya saja mata surgawi tidak mengetahui pemikiran ini. Ye Yuan yang mengamuk ke segala arah akhirnya membuat kaisar surgawi itu tiba-tiba terbangun. Mereka akhirnya menyadari bahwa harta roh kaisar surgawi puncak tidak mudah didapat. Kekuatan pemuda dalam formasi Dao ini sudah lebih kuat daripada sebagian besar dewa formasi bintang 8. Satu-satunya kekurangannya adalah ranah kultivasi. Namun, di Gunung 8 Kekosongan, tempat di mana pembatasan yang kuat tersebar di seluruh perbukitan dan lembah. Ranah kultivasi langsung diabaikan. Pembatasan di sini terlalu kuat. Siapapun yang bisa memanfaatkan pembatasan di sini, dialah yang akan menjadi raja di sini. Mereka yang mampu berkultivasi ke alam kaisar surgawi, tidak ada yang bodoh. Mereka sebelumnya terbawa oleh harta roh kaisar surgawi puncak dan juga berpikir bahwa tingkatan Ye Yuan rendah dan mudah diintimidasi. Itulah sebabnya mereka akan berhati-hati dan bergegas. Sekarang, mereka semua tahu bahwa Ye Yuan bukanlah kesemek yang lembut melainkan batu yang keras. Sedangkan mereka sendiri adalah telur yang akan pecah jika terbentur. Semua orang menyebar, memberi jalan untuk sebuah jalan. Namun kecepatan Ye Yuan dalam mendaki gunung tidak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, kecepatannya menjadi lebih lambat. Mata surgawi dan 2 lainnya tampak seperti akan menyusul. Semua orang berpenampilan aneh. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran empuk tanpa sebab atau alasan. Aku tiba-tiba menyadari bahwa orang ini tidak peduli sama sekali apakah ada orang yang melindunginya atau tidak. Apa-apaan ini? Mereka yang mati sangat dirugikan. Anak ini sendiri yang memahami formasi. Pada akhirnya, kita berlari untuk membiarkan dia berlatih. Bermain-main begitu lama, kita semua telah ditipu.
Pada saat ini, Kaisar Surgawi di gunung memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Baru pada saat inilah mereka mengerti bahwa Ye Yuan sendirilah yang memperlambatnya, dan bukan mereka yang menghalangi langkah Ye Yuan. Kaisar Mata Surgawi, 3 orang menaiki tangga. Dalam sekejap, jaraknya hanya lebih dari 100 kaki. Sui Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Anak baik, kamu sama sekali tidak memikirkan kami." Suaranya belum memudar ketika aliran esensi ilahi melewati berbagai batasan dan mendarat di sampingnya. Kaisar Surgawi Mata Surgawi menjentikkan jarinya dan memusnahkannya. "Anak baik, ini memprovokasi Kaisar ini. Baiklah, Deva ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki, dan apakah kamu memenuhi syarat untuk menantang Deva ini atau tidak." Kaisar Surgawi Mata Surgawi mengeluarkan seruan dingin dan membalas pukulannya dengan pukulan backhand. Ujung jari Ye Yuan menunjuk dan menyelesaikannya dengan mudah. Pertarungan 2 orang dalam kemampuan sihir secara resmi dimulai. Kedua belah pihak masih terus mendaki gunung, mengubah pembatasan di sekitar mereka tanpa henti. Sementara di antara mereka, dipisahkan oleh jarak lebih dari 100 kaki. Pada saat yang sama, mereka juga dipisahkan oleh beberapa lapisan batasan. Dengan kecerobohan sesaat, seseorang tidak hanya gagal melukai lawannya, tapi mereka juga malah mengubah dirinya menjadi abu. Aliran esensi ilahi satu demi satu mengalir terus-menerus. Gerakan tangan kedua belah pihak menjadi semakin cepat, membuat orang melihat sesuatu menjadi kabur. Melihat situasi dari samping, para Grandmaster formasi Dao itu semua tercengang karena takjub. Kekuatan formasi Dao yang dipamerkan keduanya saat ini hanya membuat orang takjub. Setiap gerakan dan pendirian sangatlah cerdik. Kecerdikan semacam ini sangat berbeda dengan gerakan seni bela diri. Itulah pemahaman tentang formasi Dao, pemahaman tentang batasan Gunung 8 Kekosongan. Sementara pada saat ini, Kaisar Surgawi Mata Surgawi akhirnya menunjukkan kekuatan menakutkan dari Master Jalur Formasi Alam Deva. Eksistensi seperti dia sudah dimasukkan ke dalam sumber formasi Dao, kekuatannya luar biasa hingga membuat orang putus asa. Ye Yuan sebenarnya tidak punya banyak kekuatan untuk melawan di bawah paksaannya. Pada awalnya, Ye Yuan masih bisa bersaing dengan Mata Surgawi secara setara. Namun seiring berjalannya waktu, lingkaran pertahanan Ye Yuan menjadi semakin kecil. Sebelumnya, pembatasan yang ditinggalkan Ye Yuan membuat Kaisar Surgawi menyerah. Itu karena Kaisar Surgawi Mata Surgawi meremehkan dan ditambah dengan kecerdikan keterampilan Ye Yuan. Sebenarnya ada dugaan melakukan tipu daya. Kekuatan alam Deva sungguh tak terbayangkan. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan dengan sarung tangan terbuka. Kaisar Surgawi Mata Surgawi mengeluarkan kekuatannya yang kuat hingga ekspresi keindahan dan bentuknya sepenuhnya, membuat semua orang tercengang. Ini adalah penindasan terhadap ranah kultivasi. Berandal yang ceroboh dan buta. Dia mungkin tidak tahu bahwa tempat rekan Daois Mata Surgawi mencapai Dao adalah Gunung 8 Kekosongan. Saat itu, ia memperoleh pencerahan tentang formasi Dao di Pegunungan 8 Kekosongan, menjadi Grandmaster Jalur Formasi dalam satu pukulan. Kemudian, dia bahkan mengandalkan Mata Surgawi dan formasi Dao untuk mengatasi kesengsaraan penyakit busuk Deva. Bagaimana dia bisa ditempatkan dalam kategori yang sama dengan bocah alam Empirean? Sui Yuan berkata dengan tatapan menghina. Sepanjang perjalanan ini, mereka berulang kali mengalami kerugian. Sampai Mata Surgawi menguasai Ye Yuan saat ini, mereka akhirnya merasakan perasaan dimuliakan setelah terpenuhi. Secara logika, mereka semua adalah monster tua yang sudah lama terkenal dan tidak boleh terlalu marah. Namun di sepanjang jalan, mereka didikte oleh junior alam Empirean, dan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak lagi. Lon Soul juga tersenyum dingin dan berkata, rekan Daois Mata Surgawi mengetahui batasan di bawah 3000 mil seperti punggung tangannya. Apakah bocah ini berpikir bahwa dengan memahami Dao dalam waktu sesingkat ini, dia bisa menyaingi alam Deva? Terlalu naif. Ketika Dewa Formasi Bintang 8 melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkagum-kagum tanpa henti, perasaan pemujaan muncul secara spontan. Kaisar Surgawi Mata Surgawi terlalu kuat. Dia benar-benar berjalan di tengah pembatasan seperti di halaman belakang rumahnya sendiri. Itu sangat disayangkan. Bakat anak itu sangat tinggi. Hanya saja menghadapi pusat kekuatan sejati, dia masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Jika suatu hari nanti aku bisa mencapai ketinggian Kaisar Surgawi Mata Surgawi, aku bisa mati tanpa penyesalan.
Kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Surgawi Mata Surgawi adalah jenis kekuatan yang membuat orang tercekik. Itu adalah kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka mengagumi kekuatan dan bakat formasi Dao Ye Yuan, semua ini sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Bahkan wajah Riverwood juga pucat, ekspresi ketakutan di wajahnya. Di hadapan kekuatan yang begitu hebat, dia tidak bisa melihat harapan apapun. Jangkauan pertahanan Ye Yuan sudah ditekan hingga ekstrim. Ketiganya mirip dengan lilin yang berkelap-kelip tertiup angin, bisa dipadamkan kapan saja. Pada saat ini, Riverwood bahkan merasa bahwa Ye Yuan agak sombong. Benar, kata ini, sombong. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan terlalu percaya diri, berpikir bahwa dia bisa menandingi kecerdasannya dengan pusat kekuatan alam Deva dengan mengandalkan formasi arai, bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mata surgawi. Tapi sekarang, wajahnya ditampar oleh kekuatan mata surgawi yang kuat. Saat ini, jika dia tidak sombong dan pergi ke atas untuk melarikan diri demi hidupnya, mungkin tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, mereka sudah terikat oleh Kaisar Surgawi Mata Surgawi. Sekalipun mereka ingin pergi, mereka juga tidak bisa pergi. Riverwood mengakui bahwa bakat Ye Yuan sangat menakutkan. Tapi justru bakat mengerikan inilah yang membuatnya lupa siapa dirinya sebenarnya, dan dia agak cuek. Dia lupa bahwa dia baru berusia lebih dari 2000 tahun dan hanya berada di alam Empyrean. Bagaimana kekuatan Deva bisa diprovokasi? Sebenarnya, yang tidak diketahui semua orang adalah keterkejutan di hati mata surgawi. Kejutan di hatinya sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pertarungan kedua belah pihak dalam kemampuan magis berlangsung cepat hingga membuat orang melihat segala sesuatunya secara kabur. Dalam sekejap, mereka bahkan bisa menembakkan 10.000 aliran esensi ilahi untuk memicu pembatasan. Mereka mengubah posisi tanpa henti, terus-menerus memasuki batasan baru. Peralihan semacam ini membutuhkan kemampuan deduksi dan komputasi yang sangat kuat. Bisa dibilang kedua otak mereka saat ini seperti dua keajaiban yang beroperasi dengan kekuatan penuh. Mereka harus mengalami perhitungan matematis yang tak terhitung jumlahnya setiap detik. Tapi masalahnya adalah, dia, mata surgawi, sudah lama memahami batasan ini. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melakukan kontak dengan batasan ini. Dalam sekejap peralihan batasan, Ye Yuan sudah sepenuhnya memecahkan batasan berikutnya. Begitulah cara dia bisa melakukan peralihan yang mulus. Kalau tidak, selama ada sedikit kesalahan, dia akan menangkap sedikit kesalahan dan langsung memusnahkan pihak lain. Namun hingga saat ini, dia tidak menemukan adanya kecerobohan. Kemampuan penghitungan anak nakal ini terlalu mengerikan. Tapi untungnya, seiring dengan semakin rumitnya pembatasan, kemampuan Ye Yuan jelas tidak sesuai dengan keinginannya. Pertikaian seperti itu membuat orang-orang menonton hingga mereka terpesona. Dewa formasi bintang 8 di sampingnya sudah lama menyaksikan sampai mereka mabuk. Masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar, takut kehilangan detail sekecil apapun. Formasi arai sudah mati, orang-orang masih hidup. Pertarungan sihir antara dua ahli puncak formasi Dao seperti kompetisi pendidikan bagi mereka. Bagaimana berkonsentrasi belajar di sini bagi mereka dapat memberikan manfaat langsung seperti menyaksikan dua pakar terkemuka berdemonstrasi secara langsung. Kedua orang itu berganti posisi, ketinggian penskalaan mereka semakin tinggi. Ye Yuan melakukan yang terbaik untuk bertahan di bawah serangan kuat mata surgawi. Riverwood dua orang mengikuti di belakang. Bahkan nafas mereka hampir berhenti. Anak ini benar-benar bisa menanggungnya. Dia belum mati sampai sekarang. Sungguh memalukan. Pembatasan di depan, aku belum memahaminya, aku sudah tidak punya cara untuk mengimbanginya. Mereka sudah bertempur hingga ketinggian 2.600 mil. Pembatasan di sana juga semakin berbahaya. Menurutku bocah itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertarungan dua orang dalam kemampuan magis telah berlalu 8 hari 8 malam dalam sekejap. Selama periode ini, Ye Yuan berjaga-jaga terhadap serangan hiruk-pikuk Kaisar Surgawi, yang membuat semua orang ternganga. Menurut pendapat orang lain, Kaisar Mata Surgawi jelas telah menekan Ye Yuan hingga batasnya. Ye Yuan punya kemungkinan terjatuh kapan saja. Tapi Ye Yuan menahannya di sana seperti ini selama 8 hari 8 malam. Selama 8 hari 8 malam ini, kedua belah pihak mendaki ketinggian lebih dari 2.000 mil. Formasi arai Gunung 8 Kekosongan, di atas 2.800 mil adalah arai besar alam Deva. Hanya saja, di tengah pertarungan yang membingungkan ini,
tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa mata Ye Yuan menjadi semakin cerah. Dalam 8 hari 8 malam ini, pemahaman Ye Yuan tentang formasi Dao hampir bisa menyamai jumlah total pemahamannya sebelumnya. Lebih dari 60 tahun memahami Dao membuat formasi Dao Ye Yuan dibentuk kembali. Dan pemahaman selama 8 hari 8 malam ini membuat formasi Dao Ye Yuan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terutama Kaisar Mata Surgawi yang memiliki pandangan asli tentang pemahaman batasan Gunung 8 Kekosongan. Ye Yuan dan dia bertarung dalam kemampuan magis setara dengan menguatkan pemahamannya dengan pihak lain. Hubungan mereka berdua seperti seorang guru yang sangat bijak yang membimbing muridnya langkah demi langkah. Metode Ye Yuan dalam memahami formasi Dao mengikuti pola yang sama dengan alkimia Dao. Pembatasan formasi arai yang rumit hingga ekstrim ini hanyalah satu demi satu formasi arai dasar di mata Ye Yuan. Tidak peduli betapa rumitnya formasi arainya, itu hanya mengatur formasi arai dasar ini dengan metode yang sangat cerdik, membuat kekuatannya meningkat pesat dari sana. Oleh karena itu, kecepatan Ye Yuan dalam memahami formasi arai jauh melampaui rata-rata orang. Saat itu di Gunung Api Iblis, Ye Yuan mampu mendekonstruksi arai besar peringkat 8 dengan kecepatan yang sangat cepat karena hal ini. Namun, pemahamannya sendiri adalah salah satu aspeknya. Pemahaman Kaisar Mata Surgawi adalah aspek lainnya. Mereka yang mampu mencapai batasan Kaisar Mata Surgawi semuanya melangkah keluar dari Dao mereka sendiri. Di mata 10.000 orang, ada 10.000 cerita. Pembatasan formasi arai yang sama, hal-hal yang dipahami orang berbeda secara alami berbeda. Membayar kembali dengan koinnya sendiri dapat membuat pemahaman Ye Yuan terhadap formasi arai ini menjadi lebih dalam dan bahkan dapat mengetahui sumber dari orang yang mengatur formasi tersebut. Alasan mengapa dia memprovokasi mata surgawi, tujuannya juga terletak tepat di sini. Memang ada perbedaan antara dia dan Kaisar Mata Surgawi. Namun kesenjangan di antara mereka jauh lebih kecil dari yang dibayangkan orang lain. Meskipun Kaisar Mata Surgawi kuat hingga membuat orang putus asa, keinginan untuk membunuh Ye Yuan juga bukanlah hal yang mudah. Setidaknya, seseorang juga harus mencapai ketinggian di atas 2.800 mil. Namun ketika mereka bertarung hingga jarak lebih dari 2.800 mil, kekuatan formasi Dao Ye Yuan menjadi batasan lainnya. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tidak tahu apa artinya, melepaskan serangan dengan heboh. Sementara Ye Yuan mundur sedikit demi sedikit, membiarkan Mata Surgawi berpikir bahwa dia telah mencapai batasnya dan dapat menghabisinya dengan sangat cepat. Sebenarnya, kekuatan formasi daunnya saat ini tidak bisa lagi disebutkan dalam suasana yang sama seperti ketika dia berada di kaki gunung sebelumnya. Hanya saja tidak ada yang tahu. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sedang mengumpulkan kekuatan untuk memberikan pukulan kilat kepada 3 orang Mata Surgawi teman-temannya. Ye Yuan tidak datang ke Gunung 8 Kekosongan secara sembarangan. Sepanjang jalan, dia sudah merencanakan semuanya. Formasi arai di sini sangat luar biasa. Selama kekuatan formasi daunnya cukup kuat, dia dapat sepenuhnya mengandalkan formasi arai di sini untuk memusnahkan pusat kekuatan alam Deva. Dan yang ingin dia lakukan adalah membuat seseorang menderita karena rencananya sendiri. Sepanjang jalan, Ye Yuan sudah menentukan dari petunjuk dan firasat bahwa Kaisar Mata Surgawi ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Sepanjang perjalanan mendaki gunung, Ye Yuan maju secara bertahap dan memperkuat dirinya di setiap langkah, berpura-pura terlihat tidak mampu bertahan. Dia pernah meletakkan formasi arai, Kaisar Mata Surgawi seharusnya memahami kekuatannya. Jika dia melakukannya terlalu keras, dia malah akan menyerahkan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik menyembunyikan kekuatannya dan membiarkan Kaisar Mata Surgawi berpikir bahwa dia hampir mencapai batas kemampuannya sedikit demi sedikit. Dia terus-menerus memahami formasi arai. Namun di belakang, dia mengecilkan lingkaran pertahanannya dan membiarkan Kaisar Mata Surgawi berpikir bahwa pemahamannya semakin sulit. Tapi kekuatan sejatinya meningkat pesat. Sui Yuan dan Lon Soul masih belum menyadarinya. Melihat lingkaran pertahanan Ye Yuan sudah ditekan hingga batasnya, mereka menjadi sangat bersemangat. Hahaha, bocah, bukankah sebelumnya kamu sangat sombong? Kaisar ini ingin melihat kapan kamu bisa bertahan sampai sekarang. Sui Yuan berkata sambil tertawa lebar. Lon Soul juga berkata, rekan Daois Mata Surgawi, gandakan. Jadikan bocah ini berubah menjadi abu. Kaisar Mata Surgawi menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang jelas, nak,
formasi arai di sini sudah hampir mencapai batas dewa formasi bintang 8. Kekuatanmu seharusnya sebatas ini kan? Lebih jauh lagi dan kamu pasti akan mati. Kira-kira 2000 mil, terdapat batas antara dewa formasi bintang 8 dan mereka yang melampaui dewa formasi bintang 8. Melampaui 2000 mil adalah domain alam Deva. Dalam hal ini, bahkan jika pusat kekuatan alam Deva secara tidak sengaja menetapkan batasan, mereka juga dapat mengandalkan kekuatan yang kuat untuk bertahan di sana dan tidak mati. Namun semakin jauh ke depan, kekuatan pembatasan akan melonjak secara eksponensial. Begitu pusat kekuatan alam Deva menyalakannya, mereka pasti akan mati. Ye Yuan masih tidak yakin saat dia berkata, tiga orang tua yang berkabut. Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan lingkaran pertahananku sebelum berbicara. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tertawa keras dan berkata, dewa ini memahami Dao di Gunung 8 Kekosongan. Ini mirip dengan berjalan di tanah datar di bawah 3000 mil. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kamu, bocah nakal ini? Lihat saja, Deva ini akan menghancurkan lingkaran pertahananmu dan membiarkanmu mati tanpa kuburan. Sambil berbicara, Ye Yuan sudah menembus jarak 2000 mil. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tertawa keras, tiba-tiba menembakkan aliran esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan kekuatannya meroket beberapa kali. Lingkaran pertahanan Ye Yuan tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Dalam batasan yang dia jalani, hampir tidak ada tempat untuk berhenti untuk beristirahat. Pada saat ini, Ye Yuan dan yang lainnya berada dalam bahaya. Namun, Ye Yuan juga menembakkan aliran esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya seperti Fata Morgana, nyaris tidak berhasil melewati rintangan berbahaya ini. Tapi, semua orang tahu bahwa Ye Yuan mungkin tidak bisa lagi memblokir serangan berikutnya. Kaisar Surgawi Mata Surgawi dan lainnya tertawa terbahak-bahak, langsung menerobos melewati ambang batas ini sejauh 2800 mil. Bocah, bersiaplah untuk mati. Bodoh, ruang di atas 2000 mil adalah tempat di mana kaisar ini benar-benar dapat memanfaatkan kemampuanku dengan baik. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tertawa dingin. Esensi ilahi yang ditembakkan kali ini bahkan meroket beberapa kali. Formasi arai alam Deva sangat rumit. Elemen arai secara alami juga berlimpah, poin yang dapat memicu pembatasan secara alami menjadi semakin banyak. Pada titik ini, dia adalah seorang pahlawan yang tidak punya tempat untuk menunjukkan kehebatannya. Namun saat ini, jari-jari Ye Yuan bergerak seperti hantu, mengeluarkan aliran esensi dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya berada di atas Kaisar Surgawi Mata Surgawi. Letusan tak terduga membuat seluruh Gunung 8 Kekosongan terguncang. Apa yang terjadi di sini? Bocah ini jelas hampir tidak bisa menahannya tadi. Jadi kenapa dia tiba-tiba meletus? Ternyata bocah ini selama ini menyembunyikan kekuatannya. Astaga, ternyata kekuatan formasi Dao miliknya sudah menyaingi yang ada di alam Deva. Bocah ini benar-benar aneh. Dengan satu gerakan, orang-orang di seluruh gunung tercengang. Esensi ilahi yang Ye Yuan keluarkan dalam sekejap, menutupi langit dan menutupi bumi. Ketika Sui Yuan dan Lon Soul melihat pemandangan mengerikan ini, mereka langsung ketakutan hingga kulit mereka menjadi pucat. Pembatasan di atas 2000 mil sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Tindakan Ye Yuan saat ini jelas bertujuan untuk mati. Rekan Daois Mata Surgawi, selamatkan kami. Sui Yuan berteriak ketakutan. Cahaya yang memenuhi langit mengejutkan mata surgawi Kaisar Surgawi, membuat ekspresinya berubah dengan liar. Hati Kaisar Surgawi Mata Surgawi bergetar hebat. Dia memiliki pemahaman tentang kekuatan formasi Dao Ye Yuan dan merasa bahwa mustahil untuk mencapai tingkat seperti itu. Kecuali, Ye Yuan memahami lebih banyak batasan di Gunung 8 Kekosongan. Guncangan ini tidak berarti kecil. Bagaimana seseorang bisa menjadi mengerikan sampai tingkat tertentu? Dia sebenarnya masih memiliki sisa kekuatan untuk memahami Dao di bawah serangannya yang heboh. Terlebih lagi, apa yang Ye Yuan pahami bukanlah sedikit, tapi sangat pesat. Lompatan kualitatif. Jika Ye Yuan sebelumnya sudah setengah kaki melangkah ke gerbang Dao, maka sekarang, dia benar-benar memasuki wilayah Dao. Namun, Kaisar Mata Surgawi pada akhirnya adalah kekuatan utama alam Deva. Meski terkejut, dia tidak panik. Ia hanya melihat Kaisar Surgawi Mata Surgawi berulang kali menjentikkan jarinya, menembakkan aliran esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, menetralkan batasan yang dikeluarkan Ye Yuan. Baik, nak, kamu benar-benar licik hingga ekstrim.
Bahkan kaisar ini hampir menyerah juga. Namun, ingin membalikkan keadaan dengan ini. Bermimpilah. Kaisar surgawi mata surgawi tertawa dingin dan berkata dengan nada menghina. Dia mengetahui batasan di atas 2000 mil ini seperti punggung tangannya. Jadi bagaimana dia bisa kalah dari juniornya? Perangkap pembunuhan di atas 2000 mil ini seperti permainan anak-anak baginya. Tepat pada saat ini, sambaran petir yang mengejutkan tiba-tiba jatuh. Petir putih pucat merobek langit, seolah membelah langit menjadi dua. Kekuatan yang mengerikan, ledakan guntur, mengejutkan hingga semua orang tiba-tiba melompat. Ada beberapa dewa formasi bintang 8 yang hampir menginjak titik yang salah dan hampir memicu batasan. Adegan ini datang terlalu tiba-tiba, cepat hingga semua orang tidak bereaksi. Sambaran petir yang mengejutkan ini mendarat di tubuh 3 orang mata surgawi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ketiga orang itu mengerang tertahan, seperti disambar 5 petir, langsung membuat mereka linglung. Menerima pukulan yang begitu dahsyat, aura 3 alam deva besar segera layu secara signifikan. Terutama Kaisar Surgawi Lone Soul, tubuhnya praktis menghilang akibat serangan ini. Meskipun dia menstabilkan sosoknya pada akhirnya dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, tubuhnya menjadi ilusi sekaligus. Kaisar Surgawi Lone Soul adalah tubuh jiwa dan paling takut pada petir. Petir biasa bukanlah apa-apa, tapi bagaimana kekuatan formasi arai alam deva ini bisa menjadi biasa-biasa saja. Adapun 2 orang lainnya, mereka sedikit lebih baik darinya tetapi juga mengalami kerusakan parah. Hanya saja pemandangan ini, di mata semua orang, bahkan lebih mengejutkan daripada sambaran petir tadi. Pembatasan telah dipicu. Kaisar Surgawi Mata Surgawi, Grandmaster jalur formasi ini, sebenarnya kalah dari junior alam Empyrean dalam pertempuran formasi. Perubahan haluan ini terlalu mencengangkan, mengakibatkan semua orang melupakan pikirannya sejenak. Sedetik yang lalu, Ye Yuan sudah berada dalam pergolakan perjuangannya di ranjang kematiannya. Detik berikutnya, dia benar-benar melakukan perubahan besar yang luar biasa, memicu pembatasan alam deva. Seluruh gunung 8 kekosongan menjadi sunyi senyap. Riverwood menatap dengan tercengang karena takjub. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Ye Yuan, ekspresi seperti dia melihat monster. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenalnya. Mata surgawi kalah. Dia masih belum berani mempercayainya. Apakah penglihatanku menurun? Kaisar Surgawi Mata Surgawi adalah sosok legendaris dari Gunung 8 Kekosongan. Dia benar-benar dikalahkan. Orang macam apa anak ini? Pencapaian formasi daunnya juga terlalu menakutkan kan? Seorang bocah lelaki Empyrean yang lemah benar-benar melukai pusat kekuatan alam deva. Kejadian ini, kemungkinan besar akan menjadi legenda baru Gunung 8 Kekosongan. Dewa formasi bintang 8 di sekitarnya menatap ke arah Ye Yuan dengan tatapan takjub. Ye Yuan menatap mata surgawi dan berkata sambil tersenyum dingin, mirip dengan berjalan di tanah datar di bawah 3000 mil. Hahaha, menurutku tidak kan? Kaisar Surgawi Mata Surgawi memahami Dao pada jarak 3000 mil dan mengetahui batasan di bawah 3000 mil seperti punggung tangannya. Sebelumnya, dia masih mengatakan bahwa itu mirip dengan berjalan di tanah datar di bawah 3000 mil. Namun dalam sekejap, wajahnya ditampar oleh sambaran petir ini. Menderita pukulan ini, kekuatan Kaisar Mata Surgawi segera hilang lebih dari setengahnya. Namun, pusat kekuatan alam deva memang sangat tangguh. Pembatasan yang Ye Yuan habiskan seluruh kemampuannya untuk meledakkan sebenarnya tidak mampu membunuh mereka. Mata surgawi sangat lemah, tetapi wajahnya penuh kebingungan ketika dia berkata, bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah memecahkan semuanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu tahu formasi arai di sini. Tapi sebenarnya, kamu tidak memahaminya sama sekali. Pembatasan Gunung 8 Kekosongan jauh lebih mengesankan daripada yang dapat kamu bayangkan. Pupil mata surgawi mengerut, bahkan lebih bingung. Kalian semua pasti berpikir bahwa batasan Gunung 8 Kekosongan saling terkait satu sama lain. Selama kamu memahami semua batasan ini, bahkan jika kamu memecahkan batasan tersebut, kamu dapat mendaki Gunung 8 Kekosongan tanpa henti, kata Ye Yuan dengan suara yang jelas. Banyak dewa formasi bintang 8 diam-diam menganggukkan kepala tetapi terlihat penasaran. Mungkinkah tidak seperti ini? Kalian semua salah. Arai besar Gunung 8 Kekosongan ini adalah arai besar yang hidup. Di permukaan datar yang sama, ada banyak jenis batasan, dan batasan tersebut tidak tetap dan tidak dapat diubah. Saat kamu memecahkan suatu batasan,
sebenarnya kamu masih berada dalam batasan lain. Metode kombinasi yang berbeda akan membentuk batasan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika kamu berdiri di sebuah simpul, itu mungkin merupakan titik potong dari banyak batasan. Titik perpotongan ini hanyalah mata formasi dari banyak formasi arai, hanya saja bisa membuatmu melewatinya dengan aman, itu saja. Tapi, memahami formasi seperti ini, mustahil bagi kalian untuk berjalan ke puncak. Perkataan Ye Yuan seperti petir yang menimpa kepala mereka dan meledak di telinga semua orang. Pusat kekuatan yang bisa berjalan hingga 2700 dan 2800 mil, manakah yang bukan merupakan bakat terkemuka dalam formasi Dao? Entah kata-kata Ye Yuan masuk akal atau tidak, semuanya langsung jelas. Jika formasi arai gunung 8 kekosongan ini dibentuk oleh simpul-simpul yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan beberapa simpul akan menjadi sebuah batasan. Apa yang mereka pahami adalah batasan setelah beberapa simpul ini dihubungkan. Namun sebenarnya, titik-titik tersebut hanyalah simpul bersama yang digunakan oleh beberapa batasan. Hal-hal yang mereka pahami terlalu dangkal. Salah. Kita semua salah. Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Bertahun-tahun aku memahami formasi Dao benar-benar sia-sia. Aku mengerti. Aku pikir formasi Daoku sudah dekat dengan Dao, tetapi baru sekarang aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Kaisar ini akan segera turun gunung dan memahami Dao dari awal. Cukup banyak dewa formasi bintang 8 yang langsung turun gunung. Kata-kata Ye Yuan seperti penuh dengan kebijaksanaan, membuat mereka memahami inti permasalahannya sekaligus. Baru kemudian mereka mengerti bahwa ternyata hal-hal yang mereka pahami selama ini tidak ada apa-apanya. Di saat yang sama, ada beberapa orang dengan tatapan kosong. Sesuatu yang dijunjung selama bertahun-tahun namun ditolak, pukulan semacam ini bisa dibayangkan. Kaisar Surgawi mata surgawi tampak tak bernyawa. Kebanggaannya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping saat ini. Kaisar Surgawi mata surgawi yang memahami Dao di Gunung 8 Kekosongan pernah menjadi legenda tempat ini. Memahami Dao pada jarak 3000 mil, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh siapapun. Namun, setelah 3000 mil, dia tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Dia berpikir bahwa inilah dia yang menemui hambatan. Ternyata dia salah sejak awal. Berat, anggap dirimu kejam. Skor hari ini, Deva ini telah mengingatnya. Setelah kekuatanku pulih, aku pasti akan mencabik-cabik zombie-mu. Sui Yuan berteriak dengan dingin, menoleh ke mata surgawi lagi, dan berkata, rekan Daois mata surgawi, untuk apa kamu masih linglung? Masih tidak pergi, menunggu kematian. Sebenarnya, Sui Yuan sangat tidak senang di hatinya. Dia mengeluarkan harga yang mahal untuk mengundang mata surgawi. Dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah ujung tombak timah yang bersinar perak, tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Mengejar bermil-mil, pada akhirnya, dia benar-benar kalah dari bocah alam Empyrean dalam pertarungan kemampuan magis. Tentu saja, dia tidak berani berlebihan saat ini. Ingin keluar dari Gunung 8 Kekosongan, dia masih harus bergantung pada mata surgawi Kaisar Surgawi. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan sangat mengerikan, tapi dia tidak bisa menelan keluhan ini di dalam hatinya. Seberapa menakjubkan pusat kekuatan alam Deva. Tapi mereka kalah di tangan bocah alam Empyrean, dan bahkan di hadapan begitu banyak tokoh dikdaya, ini membuatnya benar-benar kehilangan muka. Saat Kaisar Mata Surgawi mendengarnya, dia dipenuhi rasa takut. Tempat ini bukanlah tempat tinggal lama. Pergi. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tidak ragu sedikit pun, berbalik dan pergi. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Kamu tidak akan mengira aku akan membiarkan kalian turun gunung begitu saja kan? Ketiga orang itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan, berjalan menuruni gunung dengan heboh. Namun di bawah pembatasan yang ketat, bagaimana mereka bisa mempercepatnya? Ye Yuan tidak ragu-ragu sedikit pun. Dia menembakkan aliran esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, meledakkan batasan di sekitar 3 sosok alam Deva yang agung. Kulit kepala Kaisar Mata Surgawi kesemutan, tidak berani berlama-lama sedikit pun, menetralisir serangan Ye Yuan dengan heboh. Namun pemahaman Ye Yuan mengenai batasan di Gunung 8 Kekosongan sudah lama membuatnya terlempar jauh ke belakang. Jadi bagaimana dia bisa memblokirnya? Untuk beberapa waktu, petir, es, amukan api, cahaya pedang, dan sebagainya, segala macam batasan tiba-tiba meledak. Gelombang energi yang mengerikan bergema di pegunungan,
membuat pusat kekuatan di sekitar pegunungan berdebar-debar karena cemas dan takut. 3 pusat kekuatan alam Deva sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah pengejaran Ye Yuan. Kaisar Surgawi mata surgawi hampir muntah darah. Pertahanannya seperti kertas yang ditempel di depan Ye Yuan. Tapi dia tidak bisa berhenti bertahan. Jika dia menyerah melawan, Ye Yuan akan meledakkan lebih banyak pembatasan. Pada saat itu, dengan segala macam pembatasan yang dipanggil, kekuatannya akan menjadi beberapa kali lipat, bahkan beberapa lusin kali lipat dari sekarang. Meskipun batasan di bawah 2.800 mil tidak sebanding dengan alam Deva, kekuatannya juga sangat kuat. Ditambah lagi, ketiga orang itu sudah terluka parah. Kekuatan pembatasan itu diperbesar tanpa batas. Namun, pada akhirnya mereka adalah pusat kekuatan alam Deva. Melepaskan seluruh kekuatan mereka, mereka sebenarnya nyaris tidak mampu menahan dampak pembatasan. Tentu saja, luka mereka juga semakin parah. Pusat kekuatan dari Gunung 8 Kekosongan menyaksikan sampai mereka menatap dengan tercengang dan mulut mereka ternganga. Alam Empyrean memburu 3 pusat kekuatan alam Deva sampai tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada gerbang ke bumi. Pemandangan ini benar-benar merupakan pemandangan langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pusat kekuatan semacam ini, manakah yang bukan eksistensi yang mengejutkan dunia? Namun karena kekuatan Ye Yuan yang tak terkalahkan, mereka menjadi panik. Tiba-tiba, sambaran petir lain mendarat. Kaisar Surgawi Lon Soul mengeluarkan tangisan yang tragis, sosoknya tidak dapat lagi dipertahankan, benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Pusat kekuatan alam Deva yang tak tertandingi di generasinya telah mati. Dia jatuh di Gunung 8 Kekosongan begitu saja. Aku benar-benar menyaksikan kehancuran pusat kekuatan alam Deva hari ini. Sudah berapa tahun kita mendengar pusat kekuatan alam Deva sekarat. Pemuda ini terlalu menakutkan. Setelah hari ini, seluruh dunia bentangan surga mungkin akan gemetar karenanya. Menyaksikan jatuhnya pusat kekuatan alam Deva membuat semua pusat kekuatan menghela nafas tanpa henti. Pusat kekuatan seperti itu awalnya adalah eksistensi terkuat di dunia, yang sebenarnya memiliki tubuh abadi. Apa yang bisa membuat mereka binasa hanyalah kesengsaraan penyakit Deva yang paling menakutkan di dunia ini. Setidaknya, mereka juga harus mati di tangan pusat kekuatan Deva kutukan kedua dan di atasnya. Tapi Kaisar Surgawi Lon Soul mati di tangan junior alam Empyrean. Kaisar Surgawi Lon Soul awalnya adalah tokoh dikdaya jalur hantu, dan tingkat pengolahannya sangat hebat. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya dia juga memiliki kelemahan dari pusat kekuatan jalur hantu. Ia benar-benar terkekang oleh yang ekstrim dan hal-hal yang tak tergoyahkan. Sebenarnya, ketika berkultivasi ke alam Kaisar Surgawi Lon Soul, hukum petir yang bisa mengancamnya sudah sangat sedikit. Namun, tempat ini adalah Gunung 8 Kekosongan, puncak dari formasi Dao. Kekuatan pembatasan di sini jarang terlihat di dunia. Dia disambar petir pembatasan secara berurutan. Jadi bagaimana logika untuk tidak mati? Sebaliknya, 2 orang lainnya lah yang jauh lebih tangguh darinya. Tapi saat ini, mereka juga sudah sangat lemah. Mustahil. Jika terus begini, aku juga akan mati di sini. Sui Yuan si bodoh ini, orang menakutkan macam apa yang telah dia provokasi. Aku ditipu habis-habisan olehnya kali ini. Membawa dia bersama sekarang hanyalah sebuah beban. Aku tidak bisa terus seperti ini lagi. Mata surgawi terbakar oleh kecemasan. Dengan membawa 2 orang sebelumnya, dia jelas bukan tandingan Ye Yuan. Tapi sekarang, dia sudah tidak bisa bertahan di bawah serangan kejam Ye Yuan. Berpikir sampai di sini, dia tidak lagi ragu-ragu dan berteriak dengan dingin, "Mata surgawi, buka." Di sampingnya, Kaisar Surgawi Sui Yuan terkejut dan hanya merasakan jiwa dewanya tiba-tiba terkena pukulan keras dari palu godam, membuatnya merasa mengantuk. Mata surgawi, kamu. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan 3 kata dan dihantam oleh Kaisar Mata Surgawi dengan 1 telapak tangan. Tiba-tiba, batasan yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya. Kaisar Surgawi Sui Yuan awalnya sudah terluka parah. Saat ini, jiwa dewanya juga mengalami kerusakan parah. Jadi bagaimana dia masih bisa menahan serangan pembatasan ini? Tanpa pimpinan Kaisar Mata Surgawi, sepertinya dia menginjak ranjau darat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Dalam satu tarikan napas, dia dihempaskan oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tumpukan daging cincang. Pusat kekuatan alam Deva lainnya jatuh. Hanya saja Sui Yuan tidak mati di tangan Ye Yuan. Sebaliknya,
dia mati di tangan Kaisar Mata Surgawi. Dunia seniman bela diri sangat kejam. Menghadapi bencana yang akan segera terjadi, Kaisar Mata Surgawi langsung mendorong temannya sendiri ke dalam lubang api. Sungguh kejam. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Tanpa kedua orang ini menghalangi, kecepatan Kaisar Mata Surgawi tiba-tiba meningkat. Di antara tiga orang itu, dialah yang paling sedikit terluka. Mata Surgawi pada akhirnya adalah master jalur pembentukan alam Deva. Kekuatan formasi daunnya sangat luar biasa. Dia secara alami dapat menetralisir sebagian besar kekuatan pembatasan. Sekarang, tanpa Sui Yuan dua orang yang menyeretnya ke bawah, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Wajah Ye Yuan sedikit berubah. Dia masih meremehkan orang ini pada akhirnya. Semakin jauh ke bawah, semakin lemah kekuatan pembatasannya, dan secara alami juga semakin kecil kerugiannya terhadap Mata Surgawi. Selama dia bisa bertahan hingga jarak di bawah 2000 mil, akan sangat sulit bagi Ye Yuan untuk menyebabkan kerugian besar padanya lagi. Di antara ketiga orang itu, yang paling merepotkan adalah Mata Surgawi. Ye Yuan tentu saja tidak ingin melepaskannya. Meski tidak membunuh, ia juga ingin menimbulkan luka serius, membuatnya tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Kalau tidak, jika Ye Yuan menjadi sasaran pusat kekuatan alam Deva sepanjang hari, Ye Yuan akan kesulitan makan dan tidur. Dua orang itu, satu mengejar dan satu lagi melarikan diri. Mereka sampai di kaki gunung dalam sekejap mata. Bersembunyilah di Gunung 8 Kekosongan seumur hidupmu jika kamu memiliki kemampuan. Selama kamu meninggalkan Gunung 8 Kekosongan, Deva ini pasti akan mencabik-cabik sumbingmu. Saat keluar dari Gunung 8 Kekosongan, Kaisar Mata Surgawi tiba-tiba menjadi ringan, melarikan diri seperti terbang. Sebelum pergi, ia bahkan meninggalkan kata-kata kasar. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata pada Riverwood, "Senior, pinjamkan hormatnya padaku." Kaisar Surgawi Mata Surgawi yang melarikan diri dari Gunung 8 Kekosongan mirip dengan harimau yang kembali ke pegunungan, seekor ikan memasuki lautan. Selama dia pulih sedikit, dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, dia hanya bisa menunggu untuk dibantai, kecuali dia bisa mencapai Dao di Gunung 8 Kekosongan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Riverwood berubah dan dia berkata, "Kekuatan hormat pembunuh dewa tanpa batas sangat kuat, tapi kekuatanmu." Ye Yuan berkata, "Tenang. Aku memiliki perhitungan di hatiku. Kaisar Mata Surgawi terlalu kuat. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi." Tatapan Riverwood berbinar dan dia berkata sambil mengangguk, "Oke, hati-hati." Setelah berbicara, dia juga tidak ragu-ragu, mengeluarkan hormat pembunuh dewa tanpa batas. Dia memberikannya pada Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, menghilangkan batasan pada haluan dalam waktu singkat. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyelimuti alam liar. Seluruh Gunung 8 Kekosongan tercengang oleh aura mengerikan dari hormat pembunuh dewa tanpa batas. Artefak Dao. Itu adalah artefak Dao. Sungguh kekuatan yang menakutkan, tidak heran mereka bertiga mengejar sampai sini. Ketika seseorang melihat hormat pembunuh dewa tanpa batas, bahkan nada suaranya pun berubah. Kekuatan serangan balik yang mengerikan muncul dari hormat pembunuh dewa tanpa batas, ingin membunuh Ye Yuan seperti membunuh Kaisar Surgawi itu. Tapi saat itu, aura yang lebih agung dan mengesankan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Yuan, menekan kekuatan hormat pembunuh dewa tanpa batas. Itu adalah tekanan dari gunung bentangan surga kecil. Artefak Dao. Alasan mengapa itu disebut artefak Dao adalah karena akumulasi Dao kuat yang tersembunyi di dalamnya mirip dengan Dao Surgawi yang turun secara pribadi. Tapi artefak Dao manapun masih kalah jika dibandingkan saat berada di depan gunung bentangan surga kecil. Keangkuhan hormat pembunuh dewa tanpa batas yang baru saja menunjukkan kepalanya benar-benar ditekan oleh Ye Yuan. Semua ini selesai dengan tenang saat Ye Yuan memegang hormat pembunuh dewa tanpa batas. Para pengamat tidak mendeteksinya sama sekali. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Riverwood bahkan terlihat heran. Harta yang sangat berharga, tidak ada cara untuk mengendalikannya jika kekuatan seseorang tidak sesuai standar. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak mendapat reaksi sedikit pun saat memegangnya di tangannya. Faktanya, dia merasakan ketakutan, emosi ini, dari hormat pembunuh dewa tanpa batas. Ini membuatnya merasa sangat tidak masuk akal. Mengapa artefak Dao takut pada Empyrean ini? Tapi semakin dia menyangkalnya, semakin kuat perasaan ini.
Ye Yuan menggenggam hormat pembunuh dewa tanpa batas di tangannya, auranya langsung melejit ke puncak. Seolah-olah gunung delapan kekosongan yang sangat besar hanya menyisakan dirinya sendiri. Pedang, ayo, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, membentuk pedang cahaya. Hormat melengkung, pedang berlekuk. Gerakan-gerakan ini diselesaikan dalam sekali jalan, seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir, alami dan mulus. Pusat kekuatan dari gunung delapan kekosongan sudah tercengang karena takjub. Ye Yuan sebenarnya mengganti panah dengan pedang dengan memadatkan pedang dengan kekuatan sumber Dao. Setiap elemen bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi pada seorang seniman bela diri di tingkatan Ye Yuan. Namun, hal-hal mustahil ini terjadi pada dirinya sendiri. Esensi, energi, dan roh Ye Yuan dituangkan ke dalam hormat pembunuh dewa tanpa batas dengan gila-gilaan. Namun, artefak Dao adalah artefak Dao. Seluruh kekuatan di tubuh Ye Yuan hampir habis dalam sekejap. Sementara dia hanya menarik sudut yang sangat kecil pada hormat pembunuh dewa tanpa batas. Tapi sudut yang sangat kecil ini saja sudah cukup. Pergi, Ye Yuan berteriak dingin, jari-jarinya sedikit terlepas. Pedang cahaya itu menghilang dengan suara swoosh. Sesaat kemudian, ledakan keras yang menakjubkan datang dari kejauhan. Membicarakannya memang lambat, tapi sebenarnya, dari saat mata surgawi pergi hingga Ye Yuan mengejarnya, lalu menarik hormat dan melepaskan anak panah, itu hanya beberapa saat saja. Dengan kecepatan mata surgawi saat ini, jaraknya hanya beberapa juta mil. Jarak ini sama sekali tidak dihitung jauh oleh panah artefak Dao. Perasaan ilahi Ye Yuan terus-menerus terkunci padanya. Dengan panah yang merobek langit, ia tiba dalam sekejap. Artefak Dao yang digabungkan dengan pedang cahaya Ye Yuan, seberapa menakjubkan kekuatannya. Tidak perlu melihatnya, Ye Yuan juga tahu bahwa mata surgawi harus pulih selama lebih dari 1000 tahun bahkan jika dia tidak mati kali ini. Seluruh gunung sunyi. Semua orang meletakkan barang-barang di tangan mereka dan memandang pemuda yang bukan siapa-siapa ini. Dalam beberapa hari, di antara 3 pusat kekuatan besar alam Deva, 2 orang tewas dan 1 terluka parah. Prestasi pertempuran yang membanggakan ini sudah cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah. Memikirkan kembali sekarang, semua orang juga merasa seperti sedang bermimpi. Orang aneh macam apa anak ini? Kaisar ini telah memahami Dao di Gunung Delapan Kekosongan selama bertahun-tahun dan itu tidak bisa dibandingkan dengan hari-harinya yang sangat sedikit. Tidak hanya kemampuan pemahamannya yang luar biasa, tapi dia juga bahkan bisa menekan artefak Dao dan memahami sumber Dao pedang. Bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Anak laki-laki ini jelas memiliki artefak Dao di tangannya. Tapi kenapa aku sebenarnya tidak punya keinginan untuk merebutnya? Berhadapan dengannya pasti ada rencana yang jitu. Begitu kamu tidak bisa membunuhnya, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Gunung Delapan Kekosongan adalah tanah suci jalur formasi, peluang keberuntungan yang tersembunyi tak terhitung jumlahnya. Pusat kekuatan yang datang ke sini untuk memahami formasi dan menggali harta karun terlalu banyak untuk disebutkan. Bahkan Kaisar Surgawi tingkat tinggi pun tidak termasuk minoritas. Hanya saja beberapa hari ini, Ye Yuan dan mata surgawi membuat Gunung Delapan Kekosongan menjadi kacau. Melihat Ye Yuan menebang alam Deva secara berlebihan, dampak semacam ini terlalu kuat, mengakibatkan harta karun berada di depan, tetapi mereka tidak berani membuat rencana padanya. Beberapa hari yang lalu, orang-orang yang memiliki desain semuanya telah berubah menjadi debu. Bahkan pusat kekuatan alam Deva pun mati, apalagi mereka. Tentu saja, ada beberapa orang yang melihat bahwa Ye Yuan lemah, tatapan mereka juga menunjukkan sinar mematikan. Tapi tidak ada yang berani maju ke depan. Tempat di mana Ye Yuan berada di pinggiran batasan. Dia bisa memasuki Gunung Delapan Kekosongan kapan saja. Di dalam batasan, Ye Yuan hampir tak terkalahkan. Ketinggian Gunung Delapan Kekosongan secara alami juga menyembunyikan beberapa ahli alam Deva. Awalnya, pertarungan di sini tidak ada hubungannya dengan mereka juga tidak bisa diganggu. Namun saat Ye Yuan mengeluarkan hormat pembunuh dewa tanpa batas, masih banyak orang yang tergerak. Hanya saja masih belum ada yang berani mengambil tindakan. Gerobak yang terbalik di depan merupakan peringatan bagi orang-orang di belakang. Menghancurkan basis kultivasi seseorang untuk artefak Dao tidaklah sepadan. Ayo, naik gunung. Ye Yuan melemparkan hormat pembunuh dewa tanpa batas kembali ke Riverwood dan menelan pil obatnya sendiri, dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya.
Namun meninggalkan Gunung 8 Kekosongan saat ini jelas bukan langkah bijak. Pusat kekuatan di Gunung 8 Kekosongan terlalu banyak. Pergi dengan terburu-buru tanpa pulih ke kondisi puncak setara dengan seekor domba yang masuk ke dalam mulut harimau. Saat ini, semua orang sedang melihatnya. Sulit untuk menjamin bahwa orang-orang tidak akan bergerak. Karena dirangsang oleh Ye Yuan sebelumnya, beberapa pusat kekuatan Kaisar Surgawi tahap menengah dan akhir semuanya langsung turun gunung dan memahami Dao sejak awal. Saat ini, ada cukup banyak pusat kekuatan di kaki gunung juga. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kekuatan lemah di kaki gunung, mereka saat ini sedang gemetaran. Lagi pula, artefak Dao semacam ini, kekuatannya sungguh terlalu besar. Ye Yuan memegang hormat pembunuh dewa tanpa batas di tangannya tadi, bahkan ada kesalahpahaman bahwa dia bisa menembak menembus langit ini. Panah itu sebelumnya, orang-orang menganggap bahwa bahkan Kaisar Surgawi lapis pertama pun akan merasa sangat sulit untuk menerimanya. Panah ini juga membuat Ye Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa menakutkannya artefak Dao. Tidak heran jika banyak orang yang tergerak. Ye Yuan membawa kedua orang itu dan berjalan lurus sejauh 2.800 mil. Hanya dengan melihatnya berulang kali menjentikkan jarinya, kekuatan pembatasan tiba-tiba meletus. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Apa yang dilakukannya? Melakukan bunuh diri. Seseorang berteriak kaget. Namun, pada saat berikutnya, energi spiritual dari Gunung 8 Kekosongan tiba-tiba melonjak dan berkumpul menuju Ye Yuan di sisi ini. Di area 3.000 mil, seorang ahli jalur formasi alam Deva terlihat terkejut saat dia berkata dengan kaget, "Ini, pembatasan Gunung 8 Kekosongan masih bisa dimainkan seperti ini. Sepertinya Deva ini benar-benar salah beberapa tahun ini." Ternyata pembatas Gunung 8 Ruang yang dipicu oleh Ye Yuan sebenarnya adalah arai besar pengumpul roh. Itu bisa digunakan seperti ini. Aku tidak pernah tahu bahwa pembatasan Gunung 8 Kekosongan bahkan dapat memicu arai besar pengumpulan roh. Arai besar pengumpulan roh di atas 2.800 mil, kekuatannya luar biasa. Anak laki-laki ini akan menerobos. Gunung 8 Kekosongan selalu identik dengan bahaya. Di bawah pembatasan yang kuat di sini, aku tidak tahu berapa banyak pusat kekuatan yang jatuh di sini. Tapi mereka belum pernah mendengar bahwa pembatasan di sini masih bisa digunakan sebagai arai besar pengumpulan roh. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yuan belum memahami formasi arai. Dia sedang bermain dengan formasi arai. Kelicikan dalam berbagai taktik bergantung pada kecerdikan atau kebijaksanaan seseorang. Jelas sekali, Ye Yuan yang memahami Dao di sini sudah mendapatkan inti sebenarnya dari jalur pembentukan Gunung 8 Kekosongan. Sebaliknya, mereka berhati-hati dalam mengambil setiap langkah di sini, seperti menginjak es tipis, takut akan terjadi pembatasan. Apa yang mereka pahami hanyalah formasi Dao yang sangat dangkal. Sekitar 2.800 mil ke atas arai besar pengumpulan roh, energi spiritual sangat berlimpah, membentuk kabut tebal di sekitar Ye Yuan. Dia membawa Riverwood dan pedang liar ke tempat aman di luar kabut dan berkata, "Kalian bantu lindungi aku." Setelah berbicara, dia masuk ke dalam kabut. Di bawah energi spiritual yang begitu kuat, kekuatan Ye Yuan yang terkuras sedang pulih dengan cepat. Dia duduk dalam batasan, kedua matanya tertutup rapat. Dia memahami pemahaman formasi Dao sepanjang jalan. Ye Yuan berjuang sejauh 2.800 mil dari kaki gunung. Hal-hal yang diperoleh tidak hanya memusnahkan alam Deva. Arai besar Gunung 8 Kekosongan bagaikan lautan luas. Semakin dia menavigasi, semakin dia merasa tak terduga. Dengan Ye Yuan yang semakin maju, dia memiliki banyak pemahaman dan perlu waktu untuk mencernanya sedikit. Saat ini, dunia kekacauan di dalam tubuh Ye Yuan akhirnya tidak dapat ditahan lagi dan mulai meluas lagi. Di dalam tubuh Ye Yuan, metode kultivasinya mulai bekerja dengan sendirinya. Dia mulai maju menuju alam kekacauan tahap akhir. Seluruh pikiran dan tubuhnya dimasukkan ke dalam pemahaman formasi Dao. Pemahaman ini berlangsung selama 7 tahun. Dalam waktu 7 tahun, Ye Yuan akhirnya sepenuhnya memahami formasi Dao dalam jarak 2.800 mil. Tanpa disadari, sudah mencapai alam kekacauan tahap akhir, hanya tinggal selangkah lagi dari penyelesaian besar alam kekacauan. Sepertinya aku menyerap cukup banyak energi spiritual selama 7 tahun ini. Ye Yuan menghilangkan batasan dan menyebarkan kabut, semuanya kembali tenang. Tiba-tiba, dia menemukan satu demi satu tatapan penuh kebencian sedang memandang ke arahnya. Semua menatapku seperti ini untuk apa? Sepertinya aku tidak menyinggung perasaan mereka kan?
Ye Yuan berkata dengan tatapan penasaran. Pedang liar memasang ekspresi aneh saat dia berkata, Tuan muda, Anda tidak menyinggung perasaan mereka. 7 tahun ini, gunung yang penuh dengan pusat kekuatan ini semuanya telah tersinggung olehmu. Melihat tatapan kosong Ye Yuan, Riverwood menambahkan dengan senyum pahit dan berkata, formasi araimu hampir merampas semua energi spiritual. 7 tahun ini, pusat kekuatan di seluruh gunung tidak dapat berkultivasi. Ye Yuan hanya peduli pada pengasingan tertutup saat itu dan tidak banyak berpikir. Selama 7 tahun ini, dia menyerap lebih dari sejumlah besar energi spiritual. Formasi arai di atas 2.800 mil, kekuatan mereka menyaingi alam Deva. Arai besar pengumpulan roh, seberapa mengerikan kekuatannya. Tingkatan Ye Yuan saat ini kira-kira setara dengan puncak Empyrean lapis ke-8. Dia juga tidak berpikir, dengan kemampuan pemurnian kanon kekacauan bentangan surga yang luar biasa, mampu membiarkannya menembus 2 batas kecil berturut-turut, seberapa besar kapasitas energi spiritual yang dibutuhkan. Energi spiritual Gunung 8 Kekosongan sangat berlimpah. Selanjutnya, semakin jauh ke atas, semakin kental energi spiritualnya. Arai agung pengumpul roh Ye Yuan terlalu tidak masuk akal. Energi spiritual di atas, tidak dapat diambil sama sekali. Jadi itu hanya menyambar energi spiritual di bawah. Kekuatan utama yang memahami formasi Dao di sini, semuanya dihitung dalam waktu puluhan ribu tahun. Mereka berkultivasi sambil memahami Dao di sini. Tapi Ye Yuan menguras energi spiritual yang mereka butuhkan hingga kering, bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal. Namun Kaisar Surgawi ini juga tidak berani menyinggung Ye Yuan, takut dia akan menghantam mereka dengan sambaran petir. Tidak ada pilihan. Mereka hanya bisa bertahan dan berharap dia akan segera selesai berkultivasi. Siapa yang tahu kalau orang ini benar-benar tidak tahu malu. Saat dia berkultivasi, itu adalah 7 tahun. 7 tahun ini, kultivasi pusat kekuatan di bawah 2.800 mil sebenarnya tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Kebencian terhadap gunung yang penuh dengan pusat kekuatan semakin bertambah. Riverwood dan pedang liar hampir tidak tahan lagi. Jika Ye Yuan masih belum bangun, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk mengambil inisiatif untuk membangunkan Ye Yuan lagi. Ye Yuan menguap dan berkata sambil menangkupkan tangan, senior semua, maaf, aku sedang memahami Dao di sini dan lupa waktu sejenak, sungguh menyesal. Mengatakan bahwa dia menyesal, Ye Yuan sama sekali tidak memiliki penampilan yang meminta maaf. Dia mengandalkan kemampuannya untuk merebut energi spiritual. Jadi siapa yang dia ganggu? Gunung 8 Kekosongan ini tidak dibuka oleh seseorang kan? Siapa yang menetapkan aturan untuk melarang kultivasi di sini? Ye Yuan bukanlah orang yang sombong, tidak ada gunanya dia menyalahkan dirinya sendiri atas hal semacam ini. Menembus 2 bidang kecil dalam 7 tahun, dia masih sangat puas. Di Gunung 8 Kekosongan, sekelompok kaisar surgawi berani marah tetapi tidak berani berbicara. Untungnya, itu hanya 7 tahun. Jika Ye Yuan memahaminya selama 80 hingga 100 tahun di sini, mereka mungkin juga turun gunung. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan turun dari puncak gunung. Ini Kaisar Surgawi Xiu Yun. Apa yang dicarinya dari orang yang bernama Ye itu? Kaisar Surgawi Xiu Yun adalah legenda Gunung 8 Kekosongan, sebuah keberadaan di atas 3.500 mil, bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Surgawi Mata Surgawi. Mungkinkah dia mencari masalah? Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ingin mencari masalah, dia pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa dia menunggu sampai yang bernama Ye itu selesai berlatih? Saat sosok ini keluar, langsung menimbulkan kegemparan. Kaisar Surgawi Xiu Yun adalah eksistensi yang menakutkan di atas 3.500 mil, kultivasinya sangat menakutkan. Eksistensi seperti Kaisar Surgawi Mata Surgawi juga harus menundukkan kepala dan tunduk di hadapannya. Kaisar Surgawi Xiu Yun perlahan berjalan ke sekitar Ye Yuan dan membuka mulutnya dan berkata, orang tua ini adalah Xiu Yun. Teman kecil Ye selesai berkultivasi. Jadi, apakah kamu akan turun gunung? Ye Yuan mengatupkan tangannya dan berkata, saya Ye Yuan, memberikan salam kepada senior Xiu Yun. Apa yang senior katakan itu benar, Ye ini baru saja akan turun gunung. Xiu Yun berkata, formasi Dao teman kecil Ye dapat menggerakkan para dewa, membuat lelaki tua ini mengagumi tanpa henti. Aku ingin tahu di mana teman kecil Ye berguru. Orang tua ini ingin mencari waktu untuk pergi dan bertukar pandangan dengan teman kecil Ye, aku ingin tahu apakah aku bisa. Saat kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar.
Kaisar Surgawi Xiu Yun, kebanggaan macam apa dia? Dia benar-benar merendahkan dirinya dalam berkenalan. Terlebih lagi, nadanya tidak seperti berbicara kepada seorang junior, tapi seperti sedang berbicara dengan teman sejawatnya. Jelas sekali, dia merasa Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi ini. Terhadap keberadaan seperti itu, Ye Yuan sudah lama terbiasa dan tentu saja tidak akan merasakan perasaan terbebani oleh permintaan yang tidak terduga. Ye Yuan langsung mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ye ini berasal dari Bodhidharma Elang Surgawi di perbatasan selatan. Jika senior Xiu Yun tertarik untuk datang, tentu saja saya akan merasa sangat tersanjung atas kehadiran Anda yang ramah." "Baiklah, Ye ini masih punya urusan penting. Aku permisi dulu." Xiu Yun mengangguk sedikit dan berkata, "Bodhidharma Elang Surgawi perbatasan selatan kan? Baiklah, orang tua ini sudah mencatatnya." Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas, "Jika kalian semua menginginkan artefak Dao teman kecil Ye, dia akan menjadi musuh Deva ini." Suara ini langsung menyebar ke seluruh Gunung Delapan Kekosongan. Kaisar Surgawi yang memiliki kekuatan luar biasa sebenarnya sudah bersemangat untuk bertindak di dalam hati mereka. Bagaimanapun, daya tarik artefak Dao terlalu kuat. Terlebih lagi, selama Ye Yuan meninggalkan batasan kuat di Gunung Delapan Kekosongan, dia hanyalah seorang bocah alam Empyrean yang sangat kecil. Dengan kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir, mengapa mereka peduli pada seorang Empyrean? Namun kalimat dari Kaisar Surgawi Xiu Yun ini segera menghilangkan pikiran mereka. Ye Yuan bisa saja diprovokasi, tapi Kaisar Surgawi Xiu Yun, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a